Tujuan mata kuliah analisis gula ketiga adalah memberikan pemahaman dan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan pembuatan larutan kimia yang baik dan benar yang digunakan di pabrik gula. Entah itu kemudian larutan kimia buffer, larutan kimia untuk penjernih, dan sebagainya. Nah, untuk memahami fungsi dan peran tersebut, maka kita juga harus merefresh pemahaman kita mengenai larutan kimia terlebih dahulu secara umum. Kita sering mendengarkan, menjumpai istilah atau kata larutan yang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai solution. Nah, untuk larutan ini pengertiannya adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat yang berbeda jenis. Ada dua komponen utama pembentuk larutan, yaitu yang pertama adalah zat terlarut atau solut dan juga pelarut atau solvent. Fase larutan dapat berupa fase gas, cair, dan fase padat tergantung pada sifat kedua komponen pembentuk larutan tersebut. Nah, apabila fase larutan dan fase zat-zat pembentuknya sama, maka zat yang berada dalam jumlah yang terbanyak umumnya disebut sebagai pelarut, sedangkan zat lainnya sebagai zat terlarutnya. Nah, jenis-jenis larutan berdasarkan zat penyusun kita bisa bagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan gas, larutan cair, dan larutan padat. Mungkin kita mayoritas sering mendengar larutan itu adalah hanya larutan dari fase cair saja. Tapi ternyata larutan bisa kita kelompokkan menjadi 3 juga, yaitu larutan gas, cair, dan padat sesuai dengan fasenya, sesuai dengan fase zat penyusunnya. Untuk larutan gas merupakan campuran antara gas atau antar uap dalam semua perbandingan. Contohnya adalah udara dengan N atau nitrogen sebagai pelarutnya, karena memang komponen N yang paling tinggi. Kemudian larutan cair banyak contohnya ya. Larutan cair ini adalah zat padat, zat cair, atau gas melarut ke dalam pelarut cair. Contoh misalnya iod dalam alkohol, asam asetat dalam air, oksigen dalam air, dan sebagainya. Sedangkan larutan padat kita bisa kelompokkan sebenarnya menjadi 3 lagi, yaitu gas terlarut dalam zat padat, zat cair terlarut dalam zat padat, dan zat padat terlarut dalam zat padat, yang biasanya disebut sebagai aliasi. Untuk gas terlarut dalam zat padat contohnya adalah gas hidrogen dalam logam palladium, gas nitrogen dalam logam titanium. Kemudian untuk zat cair terlarut dalam zat padat contohnya adalah raksa dalam logam emas yang kita sebut sebagai amalgam. Kemudian untuk zat padat terlarut dalam zat padat yang kita sebut tadi sebagai aliasi contohnya adalah seng dalam tembaga yang kita sebut sebagai kuningan, karbon dalam besi yang disebut sebagai baja, timah dalam tembaga yang kemudian kita sebut sebagai perunggu, dan sebagainya. Selain itu masih ada beberapa macam penggolongan terhadap larutan, misalnya berdasarkan banyak jenis zat yang menyusun larutan tersebut. Kita kenal dengan larutan biner tersusun dari 2 jenis zat, larutan terner itu tersusun dari 3 jenis zat penyusun, dan juga larutan kuartener biasanya disusun oleh 4 jenis zat penyusun, dan seterusnya. Kemudian menurut sifat hantaran listriknya, kita kenal adanya larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Ada juga larutan non-elektrolit yang merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian jika ditinjau dari kemampuan suatu zat melarut ke dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu, kita juga mengenal ada 3 kelompok larutan, yaitu larutan tak jenuh, unsaturated solution, kemudian larutan jenuh, saturated solution, dan juga larutan lewat jenuh, supersaturated solution. Untuk larutan tak jenuh merupakan larutan yang masih dapat melarutkan sejumlah zat terlarutnya. Kemudian larutan jenuh bedanya adalah larutan jenuh ini merupakan larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah maksimal pada suhu tertentu. Dan yang terakhir, larutan lewat jenuh merupakan larutan yang mengandung zat terlarut melebihi jumlah maksimalnya. Nah, ini
biasanya akan sering dibahas pada saat rekan-rekan mempelajari fabrikasi gula, terutama pada saat sub pembahasan boiling pan atau stasiun masakan, termasuk proses yang terjadi selama kristalisasi. Untuk larutan lewat jenuh, ini dapat terjadi pada zat padat yang kelarutannya sangat tinggi juga, terutama pada garam berkristal tinggi seperti Na2CO3 10H2O, Na2S2O3 5H2O, atau karena penurunan suhu yang cepat. Larutan lewat jenuh yang terjadi akibat penurunan suhu bersifat tidak stabil atau kurang stabil, misalnya oleh guncangan dan sebagainya, dan biasanya mudah berubah dengan membentuk larutan jenuhnya kembali, sedangkan kelebihan zat larutnya muncul sebagai kristal zat semula. Kemudian membuat larutan kimia dan bereaksi kimia memerlukan teknik tertentu dengan ditunjang oleh pengetahuan teoritis yang mendasari, termasuk pengetahuan mengenai konsep satuan, pengenceran, kemudian juga konsep-konsep yang lain. Yang harus kita pahami juga bahwa dampak kekeliruan atau penyimpangan dalam pembuatan larutan kimia itu juga cukup fatal. Yang pertama adalah hasil analisis menggunakan larutan kimia tersebut pasti tidak akan akurat karena adanya kekeliruan penyiapan pembuatan larutan kimia. Otomatis kalau tidak akurat, biasanya kemudian ada koreksi yang menyebabkan perintah pembuatan ulang bahan kimia atau larutan kimia dalam proses analisis tersebut. Dampaknya adalah yang kedua, pemborosan bahan kimia penyusun larutan kimia, karena kita harus membuat suatu larutan kimia sampai mungkin 2 atau 3 kali untuk mendapatkan larutan kimia yang benar-benar standar. Kemudian yang ketiga adalah ancaman kesehatan dan keselamatan analis atau laboran pada saat kita teledor melakukan proses pembuatan larutan kimia. Misalnya pada saat kita membuat larutan penjernih, kita tidak mempertimbangkan sisi keselamatan dan kesehatan analis. Dampaknya pasti nanti terhadap penurunan kesehatan dan keselamatan dari teman-teman yang bekerja di laboratorium. Penerapan teknik pembuatan larutan kimia yang benar merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan dan tingkat akurasi percobaan dan analisis kimia di laboratorium. Jenis zat terlarut dan jenis pelarut akan mempengaruhi sifat larutan yang terbentuk. Nah, kemudian air merupakan pelarut yang tidak asing lagi dalam kehidupan. Nah, sifat-sifat air seperti mudah diperoleh, mudah digunakan, memiliki trayektori yang panjang, dan kemampuannya untuk melarutkan berbagai zat adalah sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh pelarut yang lain. Nah, sifat ini yang menempatkan air sebagai pelarut universal. Kenyataan ini juga yang mendorong banyaknya usaha pengkajian perilaku, perubahan sifat, dan analisis kimia zat yang sering dilakukan di dalam medium air. Nah, proses melarut atau to dissolve dapat diartikan sebagai yang pertama, terdispersinya molekul-molekul zat terlarut di dalam molekul-molekul air, misalnya gula dalam air, minyak dalam air, atau dalam hal lain misalnya CCl4 dalam benzen. Kemudian yang kedua, berinteraksinya molekul atau ion zat terlarut dengan molekul-molekul air. Nah, interaksi dengan air ini biasa disebut sebagai proses hidrasi atau istilah umumnya disebut solvasi. Yang ketiga adalah bereaksi zat terlarut dengan pelarut, yaitu air.